kembali lagi di Seka Story. Channel Seka Story kali ini akan membahas film Korea yang bertema zombie. Zombie-zombie ini sudah berhasil memenuhi seluruh kerajaan Korea. Bahkan sang raja pun ikut berubah menjadi zombie. Lalu apa sih jadinya kalau seluruh kerajaan berubah menjadi zombie? Dan kira-kira dari mana asal wabah zombie itu? Yuk langsung aja kita mulai. Film ini dibuka dengan ditampilkannya perampokan kapal asing yang dilakukan oleh prajurit Korea. Saat melakukan aksinya, salah seorang prajurit digigit oleh zombie yang ternyata sudah ada di kapal itu. Setibanya di kampung halaman, prajurit itu tampak sangat keliengan, nafsu makannya meningkat drastis dan juga terus merasa haus. Pada malam harinya, saat istrinya kembali ke kamar, dia sangat terkejut karena melihat suaminya yang sedang memakan anaknya sendiri. Bahkan sang istri pun turut menjadi korban keganasan itu. Dan tidak butuh waktu lama, semua penduduk kampung itu musnah ikut menjadi zombie. Skin pun berlanjut dengan kudeta yang terjadi di kerajaan Joseon. Seorang penasihat militer yang bernama Kim Jae-jun berhasil menggagalkan kudeta tersebut yang didalangi oleh putra sulung raja yang bernama Pangeran Lee Young. Dia pun bunuh diri di depan sang ayah sebagai bukti tanggung jawab karena sudah mengawali gagasan perebutan kekuasaan. Dia pun mati meninggalkan istrinya yang saat ini tengah mengandung anak pertamanya. Kabar itu pun segera sampai pada adiknya, yaitu Pangeran Lee Chung, putra kedua Raja Joseon yang telah menjadi sandera politik bertahun-tahun. Tapi karena surat wasiat yang dikirimkan oleh sang kakak, dia segera kembali ke kerajaan didampingi oleh pengawal setianya yang bernama Haksu. Di tengah perjalanan mereka melewati sebuah desa yang bernama Jemulpo. Anehnya, tak ada satu orang pun di sana. Yang mereka temukan hanyalah sisa-sisa mayat yang terbakar. Di sisi lain, kabar pulangnya Pangeran Lee Chung terdengar hingga ke kerajaan. Raja yang tak lain adalah ayah kandungnya memerintahkan pasukan untuk menjemput Pangeran Lee Chung. Tapi maksud sebenarnya adalah bukan untuk menjemput, melainkan untuk membunuhnya. Karena sang raja takut anak keduanya ini juga terlibat dalam kasus kudeta. Para pasukan itu segera berangkat menjemput pangeran ke Jemulpo. Untungnya pangeran tidak langsung percaya. Dia segera mengetahui bahwa pasukan yang datang sengaja dikirim untuk membunuhnya. Perkelahian pun terjadi. Di saat bersamaan, siang yang sudah berganti malam membuat zombie-zombie itu berdatangan dan mulai menyerang. Pangeran yang mulai kewalahan karena zombie semakin banyak, dikejutkan oleh anak panah yang tiba-tiba muncul membunuh zombie-zombie itu. Ternyata ada sekelompok orang yang datang membantu pangeran, yang salah satunya adalah Park. Park ini pelayan putra mahkota pertama yang juga mengirimkan surat wasiat untuk Pangeran Lee Chung. Di tengah perjalanan, dia menceritakan zombie-zombie itu tidak lain adalah Yakwi, setan yang hanya hidup pada malam hari. Saat siang hari, mereka akan berlindung dari sinar matahari di atap-atap. Dan untuk membunuhnya, Yakwi juga harus ditusuk jantungnya, dipenggal kepalanya, atau dibakar hidup-hidup untuk mencegahnya hidup kembali. Itulah sebabnya pangeran dan pengawal Haksu menemukan banyak mayat yang mati karena terbakar. Saat di pengungsian, Pangeran Lee melihat banyak sekali warga yang sudah menjadi korban Yakwi. Mereka dikurung sementara untuk melihat apakah akan tetap menjadi manusia atau tidak. Sedangkan warga yang masih selamat meminta Pangeran Lee untuk menjadi raja dan segera menyelesaikan wabah ini. Karena kini dialah satu-satunya harapan yang masih peduli pada penduduk setempat. Tapi pangeran menjelaskan kepulangannya kembali ke kerajaan bukan untuk menjadi raja. Dia juga menentang keras permintaan warga. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk menyelamatkan istri kakaknya yang tengah mengandung agar bisa dibawa kembali ke dinasti Qing. Di sisi lain, seorang pasukan yang dikirim untuk membunuh pangeran kembali ke kerajaan dengan tangannya yang sudah digigit Yakwi. Dia memberitahu bahwa pasukannya habis diserang oleh makhluk menyerupai binatang yang mengoyak dan mencabik-cabik tubuhnya. Dia juga memberikan berita palsu bahwa pangeran sudah mati di tangannya. Penasehat Kim yang mengetahui kalau pasukan itu tengah digigit Yakwi meminta pasukan tadi untuk mengikutinya dan menjebaknya agar masuk ke dalam terowongan dalam tanah yang sepertinya ada sesuatu di dalamnya.
Entah apa sebabnya, penasihat Kim juga menjebak selir raja yang bernama Soyung untuk pergi ke suatu tempat yang di dalamnya berisi Yakwi. Di situ terkuak bahwa dialah yang sebenarnya ingin menggulingkan raja dan merebut kekuasaannya, bukan anak pertama raja yang sudah bunuh diri di awal cerita. Kemudian pagi harinya saat pangeran sedang asyik menggoda adik pelayan Park, mereka dikejutkan oleh orang-orang di dalam tahanan yang telah berubah menjadi zombie. Dan di kerajaan, saat sang raja sedang menikmati sarapan 4 sehat 5 sempurna, selir Soyung yang sudah berubah menjadi zombie menggigit raja dengan sangat puas dan brutal. Raja yang tidak tahu apa-apa tentu sangat kebingungan. Dia hanya mengira bahwa itu hanyalah bagian dari pemberontakan saja. Dia pun segera menyuruh penjaga untuk membunuh selir tersebut. Saat Pangeran Lee memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke istana, dia didampingi oleh beberapa orang yang juga sudah menolongnya saat berada di desa Jemulpo kemarin. Sebelum itu, mereka meminta agar pangeran mengirimkan pasukan dari istana untuk membantu menghentikan zombie yang semakin merajalela di Jemulpo. Singkat cerita, mereka pun tiba di perbatasan. Tapi orang-orang dari Jemulpo dilarang untuk memasuki ibu kota dengan alasan Jemulpo adalah daerah yang pertama kali terinfeksi. Jadi dikhawatirkan orang-orang dari sana membawa virus serupa. Akhirnya pangeran memutuskan untuk pergi sendiri ke istana. Sebelum itu, pelayan Park meminta pangeran untuk berhati-hati pada kelompok penasehat Kim. Karena merekalah yang sebenarnya memiliki niat jahat untuk menguasai kerajaan. Mereka juga yang sudah memfitnah putra mahkota pertama. Serta sebenarnya mereka juga yang sudah mengirimkan orang untuk membunuh Pangeran Lee kemarin. Sesampainya di istana, pangeran segera menemui raja dan menyampaikan permintaan warga Jemulpo agar dikirimkan pasukan untuk memberantas Yakwi. Raja yang awalnya setuju langsung terpengaruh saat penasihat Kim melarangnya dengan alasan itu hanyalah kabar burung saja. Kini raja malah mencurigai kembalinya Pangeran Lee ke kerajaan yang dikhawatirkan dia terlibat untuk alasan kudeta. Daripada membuang-buang waktu untuk berdebat, akhirnya Pangeran Lee langsung menuju ke sebuah tempat di mana kakak iparnya yang tengah hamil diisolasi. Dia juga menunjukkan surat wasiat yang telah dituliskan putra mahkota agar Pangeran Lee membawa istri dan bayinya yang ada di dalam kandungannya ke dinasti Qing. Cara itu pun berhasil membuat kakak iparnya percaya dan mau mengikuti Pangeran Lee. Malam harinya saat penyambutan kedatangan pangeran, penasehat Kim memulai permainannya dengan mengeluarkan yakwi-yakwi yang sudah dia kurung untuk memporak-porandakan kerajaan. Sang raja yang sudah digigit yakwi tidak tahan lagi. Dia telah berubah seutuhnya dan dibunuh oleh penasehat Kim di depan mata kepala Pangeran Lee. Pangeran sangat terkejut melihat ayahnya dibunuh di depan mata. Dia pun semakin menyadari bahwa ini semua memang sudah direncanakan oleh penasehat Kim yang ingin menggulingkan pemerintahan ayahnya. Yakwi yang semakin tak terkendali membuat pangeran dan orang-orang yang lain ditahan berusaha menyelamatkan diri, termasuk kakak ipar pangeran. Hari pun berganti pagi. Saat sedang menyusun siasat baru, salah seorang anak buah penasehat Kim menyadari bahwa tangan atasannya itu tergigit zombie. Karena takut semua rencananya gagal dan batal menduduki tahta kerajaan, dia pun membunuh semua anak buahnya tanpa belas kasih. Tak lupa dia pun memotong tangannya yang tergigit untuk mencegah virusnya semakin menyebar ke seluruh tubuh. Pangeran bersama yang lain segera menuju ke ruang bawah tanah untuk mengambil bubuk mesiu yang rencananya akan digunakan untuk membakar yakwi-yakwi yang masih hidup. Saat sampai di bawah tanah, tiba-tiba salah seorang penduduk Jemulpo mati. Kematian itu ternyata dilakukan oleh penasehat Kim yang saking ambisiusnya, kini sudah menggunakan pakaian kebesaran raja. Pertengkaran antara pangeran dan penasehat Kim tidak bisa lagi dihindari. Saat pangeran kembali ke atas, penasehat Kim masih saja bisa mengikutinya. Untungnya pangeran masih berhasil lolos, tapi tidak dengan Haksu. Pengawal pangeran itu malah menjadi tumbal kebrutalan penasehat Kim yang kini semakin kuat karena terinfeksi. Malam hari pun tiba. Semua bahan bakar dan bubuk mesiu sudah berhasil disiapkan. Kini waktunya untuk memancing-mancing yakwi itu menggunakan pukulan beduk. Semua orang mengajukan diri agar bisa menabuh beduk itu demi keselamatan yang lainnya.
Tapi karena sudah tergigit Yakwi, pelayan Park bersikeras agar dirinya saja yang memukul beduk itu. Dengan berat hati, semua orang meninggalkan pelayan Park sendirian di aula. Tidak lama suara beduk itu mulai terdengar. Semakin lama semakin keras dan aula itu pun semakin dipenuhi ribuan Yakwi. Setelah dirasa cukup dan yakin kini semua Yakwi sudah bersamanya, dengan susah payah, pelayan Park mulai menyalakan api yang sudah dihubungkan ke bubuk-bubuk Miseu. Dengan harapan api bisa cepat menyebar dan Yakwi-Yakwi itu pun habis terbakar bersamanya. Sayangnya hal itu digagalkan oleh penasehat Kim yang tiba-tiba muncul. Dia menginjak sumber api yang mulai menyala. Pelayan Park yang sudah berubah menjadi Yakwi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia pun dibunuh oleh penasehat Kim yang semakin kesetanan. Pangeran Lee yang khawatir karena api tak kunjung terlihat, memutuskan untuk kembali ke aula kerajaan untuk membakar ulang kerajaan itu. Sebelum itu, dia mengambil pedang pusaka yang disiapkannya untuk berjaga-jaga. Dengan gagah berani, Pangeran Lee mulai memenggal Yakwi-Yakwi yang ada di hadapannya. Dia mulai menabuh beduk, mengumpulkan kembali Yakwi-Yakwi yang sudah mulai pergi. Dia juga berusaha menyalakan api sebisanya hanya dengan mengandalkan gesekan dari pedangnya, tanpa alat bantu apapun. Secara tiba-tiba muncul panah api tepat di atap istana. Melihat itu, Pangeran Lee langsung menjatuhkannya di atas bubuk Mesiu. Dengan cepat api pun merambat membakar habis Yakwi-Yakwi biadab itu. Pangeran Lee berusaha kabur dengan menjebol atap. Sayangnya penasehat Kim yang lagi-lagi belum mati menyusul Pangeran Lee dan mencoba menghabisi Pangeran Lee. Dengan susah payah mereka berkelahi. Api yang semakin membesar membuat Pangeran Lee jatuh dan hampir mati di tangan penasehat Kim. Untungnya berkat kemampuan bela dirinya yang tidak perlu diragukan lagi, dia berhasil menancapkan pedang tepat di jantung penasehat Kim yang akhirnya ikut jatuh terbakar. Film pun berakhir. Bala bantuan dari divisi lain datang membantu Pangeran Lee. Kini mereka semua bersyukur dan berkumpul bersama-sama memulai kembali era baru kerajaan. Gimana menurut kalian? Keren gak guys filmnya? Keren banget lah pasti. Tahu sendiri kan, Korea kalau bikin film pasti gak pernah nanggung-nanggung. Senang, sedih, haru, menegangkan, campur aduk di situ semua. Dan pasti banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil. Oke, sekian dulu video dari Seika Story. Sampai jumpa di video Seika Story berikutnya. Bye-bye.